menyamanan dan yang mita saleh bakal urang pakai hana pu mita ni mukong tu teh saleh kan pakai nah pakai hana cuma salah kan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman tertuh 20 put baris yang ke dari meyup baris yang ke 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila telah sah ini dan telah tetap ia, maka tiba-tiba khairul ilmi maka natil khasyah ma'ahu, sebaik-baik ilmu itu barang yang adalah ada takut beserta dengan dia, karena bahwasanya takut itu hanya saja jadi ia daripada mengetahui pada sifat Allah, dan ilmu itu mulia ia dengan sebab mulia maklumnya. Maka tiap-tiap ilmu tiada mempusakai ia akan takut dan membaikkan amal dan senantiasa muraqabah dan menyala nafsu dan syahwat dan lazat, maka tiadalah memberi manfaat, dan yaitu yang berlindung daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelajaran yang lalu, al-ilmu nafi'u huwa alladhi yanbasitu fis sudur hingga akhir. Ilmu ada dua, na ilmu yang manfaat dan na pula ilmu yang hana manfaat. Kemudian ilmu yang manfaat dengan ilmu yang hana manfaat, tandajih adalah kepada pemilik dan ilmu, tetapi tandajih adalah pada daripada asar ilmu. Artinya tanah turi ilmu yang nabak katanya beile taukur ilmu yang nabak orang lain, ilmu yang kana manfaat kelun pehana manfaat. Untuk tak maklumi yang bawa ilmu yang manfaat kepada ilmu adalah nulis dalam kitab alladzi yambasitu fis suduri sya'a'ah wa yakshifu anil qalbi kana'ah, yaitu semacam sinar. Apabila ilmu tersebut kana dalam dada hati roh manusia, akan berkembang, imbisat, akan akan nyata dalam dada tersebut sya'a'ah. Lagi-lagi ilmu yang diamong dalam tubuh katanya, dana ilmu yang na manfaat hitamang pengu menyebutkan adalah sinar kamar dalam keadaan gelap, lampu yang na manfaat antiada buka pengu. Sedangkan adalah lampu yang tiada buka lagi terteput, bukan menunjukkan yang bawa hana lampu, tetapi sinarji adalah hana sya'a'ah, syi'a tersinar dia. Makna tersinar apabila sinar lampu terbuka di dalam satu ruangan, maka tanah setat putra barang yang hana mepat dalam keadaan teput tak temu hinan letak. Apabila tanah kalan dapat barang yang memang hana perle tacok, jelas barangnya di sinan hana perle terpegang. Kesimpulan adalah sinar ilmu hitamang dalam dada manusia bagaikan hitamang sinar adalah lampu di dalam satu ruangan. Lampu tertarik bandum dumpu warna
tetapi terbuka terlihat sinar hana di dalam lampu. Untuk dana sedot na sinar dengan hana sinar. Yang seharusnya nyan yang dana cok, ruh yang benda dana cok dana sedot karena lampu, atau sesudah terbuka lampu yang tercok pula kan barang yang tertuju. Tetapi yang terpegang adalah barang yang hana gebimat, adapun yang harus damat adalah barang yang terlarang mat. Menunjukkan yang bahwa ilmu tersebut kelah ilmu nafi'. Umpama ilmu yang kedua yang termasuk ilmu nafi'un adalah ilmu tersebut yakshifu anil qalbi qana'ah. Dia akan menghasilkan, akan melahirkan, akan mendapat buah hasil dengan ilmu yang kananyan bak katanya qana'ah. Artinya dapadai dengan putra yang kana terdapat, lalu kemudian kita usahakan benda yang dalamnya. Putra yang kana tak cukupi, petunjuk Allah yang kana, yang dalamnya mungkin katanya tamang di dalam usaha. Artinya hana susah barang yang kananya nit hana sama ngaur lain, tetapi dapadai dengan memang apa yang telah diberikan oleh Allah. Karena barang yang terjadi kepada katanya yang kana beri oleh Tuhan, itulah penentuan kudrah dan iradah Allah. Menyawanan ilmu menau dasarji. Kemudian apabila nyan karente dasarji, ilmu itu ada dua. Nah semacam ilmu yang menyangkut dengan untuk faqihin juga dalam penjelasan yang lalu, dan nah semacam ilmu yang menyangkut dengan sufiin. Artinya na ilmu dengan ilmunya alat tambut ibadat, na ilmu dengan ilmunya alat terjaga berlah ibadat yang dah berbuat. Sehingga istilah ilmu yang untuk nyak tatukri berbuat ibadat gekun ilmu fiqh, ilmu yang tinggal dia berbuat baik hana sia-sia kerja kebunan ilmu adalah sufi. Adapun ilmu dia tahu. Menyawanan dalam dua macamnya yang telah dimiliki, dua-dua lebih penting. Dua-dua sama penting. Penting fikih adalah untuk tatukri kerja, tetapi juga penting tasawuf sehingga hilang barang yang telah kita kerja. Tak kerja kata tatukri, tetapi hasil kerja terbuang. Menyawanan urut jih tetap lagi urut yang kagak dalam kitab. Yang pertama memaklumi adalah urut dasar iaitu akidah, usul, tauhid. Yang kedua urut dengan urut fikih, dan yang ketiga urut dengan urut sufi. Maka keimanan apabila urut pertama galam tak miliki, maka ibadat galam sah karena adalah yang menerima belum pasti. Apabila yang menerima belum pasti, maka sama dengan alamat yang tertuju bisa jadi hanalam terus buat tujuan. Dan yang kedua sesudah penerimanya pasti dan alamat yang teralamatkan pasti, maka barulah terpegat kira-kira pengiriman. Pengiriman tersebut adalah harus termaklumi, jangankan semua salah, jangankan semua ji hana betul. Sabah mentang lemui salah, you periksa kembali lemui anda nak. Pakin maju alam pakin ya nak. Sabah salah lemui nak. Maka sama dengan tiga gad jawab you periksa adalah lemui kedanya balik. Yang paling gad jawab. Menyohan jawab liur lain yang kan dalamatkan nak. Orang lain punan nak. Oh salah kirim nak. Begitulah kira-kira ibadat yang teralamatkan kepada Allah bisa jadi jatuh kepada nomor yang lain kan karena Allah, atau kadang-kadang dia periksa balik lemui baik salah sehingga hantu pada tujuan. Karenanya ilmu yang menyangkut dengan akidah bagaikan adalah nomor hubungan baik antara urang kirim dengan urang terima. Dalam kitab katanya antara khalik Allah dengan makhluk. Sesudah nomor yang pasti, maka cara tegan tergantung. Cara tegan tergantung, tergantung cara jih kebandagan. Memang huruf tersebut adalah yang digunakannya. Dan nomor tegan menurut kedai daerah.
Demikian pula dalam menyangkut dengannya ilmu fiqh secara kerja, memang itulah ketentuan wajib. Lalu kemudian dua-dua sudah lengkap, alamat yang dituju hana lebih pun salah. Kemudian juga lembu yang teralamatkan dengannya semua haji cukup lengkap, maka akan mendapatlah hasil sama dengan pemana haji. Bicara yang katalah sampai kepada tujuan, baik sampai hanayum tengok. Perjanjian yang kali terikat antara satu dengan dua, maka sama dengan hanayum. Pakai kaya hanayum, hana dalam ilmu sufi ataupun hana dalam ilmu tasawuf. Kalau demikian, salat yang kagak tuli murnanya balhepu wakana. Yang menyangkut dengan usul kana, yang menyangkut dengan fiqh kana, yang menyangkut dengan memang tasawuf kana, sehingga kehentu u'budullaha mukhlisina lahud din. Itu bahasa adalah bahasa yang paling tingkat. Kemudian u'budullaha kiban makna u'budu, yaitu kemudian ikhlas lahuddin, itu juga yang kedua. Kemudian dalam dua macam ilmiahnya entah yang merupakan tak utamakan nilai, namun tidak boleh pakai satu-satu. Mutulis itu apabila telah tetap yang kena dilikut, mutemu dalam kesimpulan yang bawa katanya mujud tulis dalam kitab, jadikan olehmu faqih yang sufi baris datanya mi'u, dan jangan jadi engkau adalah sufi faqih. Artinya bujik katanya urang faqih sufi, baik jik ke urang sufi faqih. Artinya berawai malam bududo saleh, baik awal saleh dudo malam. Nampak. Jadi sama dengan saleh ana malim ha lumbang. Yang lumbang bakri malim maka laju ji saleh. Bahkan keimanan karena ilmu adalah alat kerja. Lalu kemudian adalah tepat lagi aturan kerja, maka jadilah gekun salihun. Layak amalannya tak kirim kepada Allah. Gekun tu faqihin salihin. Dia sebagai seorang faqih, lalu kepada sebagai seorang saleh. Menyamanan dan nak minta saleh bakal orang faqih hana pun minta aku. Một phong nữa thế saleh banyak. Faqih nah. Faqih hana cuma salah nak handru. Pak kricit kena minta saleh harus dilalui oleh faqih nak. Kalau demikian adalah ilmu fiqh memang lebih mengutamakan untuk dalam dasar kerja. Kemudian adalah memang jih keuntungan citnya nabut. Yang kedua adalah ilmu sufi, baik gadah buat yang kajeut. Untuk jeut buat ngan faqih. Untuk baik gadah buat yang kajeut ngan sufi. Ya. Gekun tu dalam kitab pada orangnya. Apabila telah sah ini, laginya analisa yang lalu kait dan maklumi, dan gedanya merumpaklah tetap dalam perasaan gedanya kata yakini, maka nekul beliau khairul ilmi maka natil khasyah ma'hu. Sebaik-baik ilmu itu barang yang telah ada takut serta beserta dengan dia, karena bahwasanya takut itu hanya saja jadi ia daripada mengetahui pada sifat Allah, dan ilmu itu mulia dengan sebab mulia maklumnya, maka tiap-tiap ilmu tiada mempusakai ia akan takut dan membaikkan amal dan senantiasa murakabah dan menyalahi nafsu dan syahwat dan ladzat, maka tiadalah memberi manfaat. Dalam tulisan yang terdapat apakah tiga-tiga ilmu adalah ilmu yang telah merempak temakut dengan ilmunya. Barau hana ilmunya. Orangnya akan na ilmunya. Paling kurang lemah pakri cilung berkau menalum berkau. Barau hana ada depu, orangnya akan depu pakri cilung berkau salah mendung aku. Sehingga gedanya adalah nyokar Rasul. Menyokar Rasul hana jaminan baik salah. Tetapi adalah Rasul jaminan hanjit jatuh salah Pak Nabi ini. Karena Nabi adalah maksum, dipelihara oleh Allah terjerumus dalam kesalahan. Tetapi katanya adalah manusia yang bisa jadi kan kira-kira mustahil jatuh dalam salah. Tetapi apabila kan mustahil jatuh dalam salah, maka bisa jadi jatuh salah. Alanya dengan karena kata murna dan kata tabut, ubibi merumpak pada murna dan tabut.
Kan nyata berakon tak buat tapi sang hana salah. Orangnya wakam bertemu salah. Nah merasa itu makut fakri kelum. Merasa sama dengan ilmu itu manfaat kepada katanya. Ali tak buat fakri cid. Menyohanjit pandai berbuat lewat lain. Nya ilmunya kan alatnya untuk bantu katanya. Tetapi ilmunya adalah alat dan penjelasan katanya di orang akhirat. Karenanya keperiksa balik katanya. Dah buat yang berakon hana depu oleh tak buat kata duri. Kira-kira yang salah ke bahju laki maah ba Allah Taala ke hale menyohana salah tetapkan di atas barang yang kalian telah lakukan berakon. Kemudian inilah sebaik-baik ilmu barang yang telah takut serta dengan dia. Bahkan karena bahwasanya temakut kepada Allah Taala. Bahkan kejat temakut, bahkan kejat sadar, bahkan kejat hargai Allah karena dia jadi ia daripada mengetahui. Karena kata tukri sifat Allah. Pakan ia ke Tuhan karena kata depu sifat Tuhan aku. Saya kira katanya hana ada tukri sifat Allah maka hanaya tu. Lagi hanaya katanya kepada siapa benda karena hana ada tukri sifat. Pakan ia kerimung karena ada depu sifat ji adalah menerkam. Pakan hanaya ke kameng kan ada depu paling-paling ingin mentang waktu kata. Saya kira manusia hana ada depu sifat rimung sama dengan manusianya juga hanaya ke. Jadi kesimpulan ji adalah manusia hanaya kepada Allah, bahkan kia hanaya hana depu sifat Allah. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala jihkan memang nyan sagai. Sifat Allah betul maklum. Yang pertama sifat Allah Taala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq. Tiap jai bagi kurung puluh kurung nama Allah Taala. Kita maklumi di samping Allah Ta'ala sebagai zat pemurah, tetapi juga Allah Ta'ala adalah sebagai zat adalah paling nicis, paling aziz, paling kahar. Artinya apa kri? Allah Ta'ala hana itu sifat krit, paling murah. Allah Ta'ala hana sifat kira-kira sifat krit, paling hana neberi maaf. Baik yang terdepu mentang Allah pemurah, Allah pengasih. Asal telake Nabi, asal salah telake maaf. Nyo lagi nyan sifat Allah. Tetapi yakinilah pula yang bawa pada Allah Taala nasifat yang lain. Putra yang sifat Allah Taala yang nasifat lain yaitu adalah sifat Jabbar. Al-Jabbaru, Al-Qaharu itu sifat Allah. Mana sifat Jabbar dan sifat Qahar bacut kalau gayu aturan hantung aku. Tu Jabbar aku. Bacut kalau gayu mereka hantung. Tetapi pakanci ni pemaah. Ya itulah ada begah menakon. Bacut kira-kira ji ke lagi aturan Allah hanatung karena bersifat dengan Al-Jabbaru, Al-Qaharu. Yang patah ji dua kira-kira Al-Ghafuru, Ar-Rahmanu. Hana terdepu buat yang salah berakon ya rangku hana terdepu salah. Maka Al-Ghaffar, maka kira-kira Ar-Rahman. Tetapi lia terdepu bakri balanya terdepu sehingga bat saat mentang aku nyo Al-Jabbar Al-Qahar dan tindak oleh Allah Taala kepada kadanya dengan sifat tersebut sehingga sebelum maklumi sebelum terketahui mutemu kesalahan Al-Ghaffaru Ar-Rahmanu lia terdepu bat saat mengisah-kisah Al-Jabbaru Al-Qaharu itu sifat Allah. Jadi dia adalah dimakut karena kada depu Allah Ta'ala kiban dan pakriban untung yang depu sifat apabila lagi yang depu sifat Allah Ta'ala maka pada orang yang kedua Allah akan nadhib kepada seorang yang hak nadhib sehingga ditulis di dalam kitab ditulis dalam Quran adalah asal dalam Quran na yang wa'ad asal dalam Quran na yang wa'id na janji balas hijrah ke seorang yang berbuat God dan na janji balas buruk ke seorang yang berbuat salah. Dan kemudian yang pertama dan yang kedua adalah merupakan yang kedua ilmu itu adalah mulia. Bahkan ilmu yang payah temurna dan ilmu yang mulia disebabkan karena mulia maklumnya. Bahkan ilmu yang mulia artinya urang yang na ilmu yang umurnonya termasuk salah satu daripada barang mulia. Karena maklumnya mulia. Barang yang terdepu ngenjih mulia. Ngan ilmu taturi Allah. Ngan ilmu tatukri ubina rayu Tuhan. Maka dengan ilmunya taturi adalah zat yang mulia, maka mulialah ilmu tersebut. Kalau demikian adalah ilmu
yang mulia nyanta ilmu yang ilmunya terdepu zat mulia. Tetapi ilmu hana terdepu dengan zat mulia, ilmunya kan ilmu mulia walaupun kan ilmunya salah. Yang ci perhati bio. Ilmu na dua macam, na sama macam ilmu dengan ilmunya kan terdepu zat mulia. Nyan sama dengan ilmunya hana mulia. Ilmu sama macam ilmu dengan ilmunya terturi zat mulia, nyan ilmunya yang mulia. Nyantah ilmu yang terturi zat mulia, ilmu agama. Nyantah ilmu yang hana dengan kata punya yang zat mulia, ilmu yang ke ilmu agama. Menyenat pura bro ilmu aja kan. Yang mulia ilmunya, ilmu aja hana istilah ilmu mulia walaupun hana kun ilmu aja ilmu bro. Entah hukum ji boleh pantan. Damurnawa kira-kira hana salah bila hanjia depi hana ganti di Tuhan engkau. Hana ada dukri puatrai meyuknya namanya naga hada dukri bakri. Naga perintah naga depu meyuk tanah kahaduk naga hana dengan Tuhan engkau. Hana ada depu sehingga na akhirat dan yang li Tuhan. Hana depu sehingga na dia kebun dan yang li Tuhan. Menyamanan bodoh ba ilmunya hana dan yang li Tuhan, ngan bodoh ba ilmu yang dan yang li Tuhan harus terjaga rotu baik bodoh ba ilmu yang dan yang li Tuhan. Kalau berdua pujud ba ilmunya yang dan yang Tuhan hana bodoh, ba ilmunya hana dan yang Tuhan juga hana bodoh. Nyo kedua kali gak nengko. Tetapi tidak ada perbandingan nengko. Baik sampai ubud yum urang tepu ilmu yang mulia, ngau urang tepu barang yang hana mulia nengko. Nya yu pakainya puatra nengko. Nya urang tepu nyan se jayum nengko. Kemudian Allah Taala kiban klipnya, ya kanya hana yum nengko. Nya termasuk salah dua ulai nengko. Kalau ulai dua tak, ulai tak nengko. Tetapi ilmunya kan salah nengko. Mahana orang cak banyak bakri yang kilang kan salah. Kiban ilmu pertanian kan salah. Kiban ilmu memang yang menyangkut dengan peternakan kan salah. Tetapi Pak Kricit hukum ji adalah ibahah. Menyepih kemudian dengan ilmunya dan memanfaatkan purna uruk merumpuk juga pala. Tetapi bila hana tamurna ilmunya nak yang bekah najie ke hana nengko. Kemudian maka tiap-tiap ilmu adalah ilmu dengan sebab mulia maklum. Maka tiap-tiap ilmu itu tiada mempusakai ia akan takut. Dalam dente mandum elemen tena elemen madamah takut kepada Allah Taala. Yang na kadang-kadang pakai na madamah elemen takut madamah beong dengan Tuhan aku. Nah pula ilmu pakai na elemennya madamah hui dengan Tuhan. Pakai na elemennya madamah jauh dengan Allah. Pakai na elemennya madamah beong dengan Allah Taala. Nah juga. Dan kemudian juga madamah hana takut dengan Allah. Dan membaikkan amal dan hana menambah jiroh amal dan senantiasa kemudian ilmu yang jiroh jih pakri ilmu yang dipusaka kepada tamakut kepada Allah dan ilmu yang memperbaiki jiroh amal dan ilmu yang senantiasa muraqabah. Makna muraqabah itu adalah tak dengar-dengar orang yang mengekeun putra kekeun muraqabah. Makna raqabah mengintip. Selalu katanya adalah dalam tiap saat katanya dengan Allah mengintip dia Allah. Tiap saat, tiap waktu katanya mengintip dia Tuhan. Buat je. Jadi selalu katanya terjaga waktu dan intip Allah Taala. Sehingga kan nak jaga Allah Taala dalam waktu tapi hanapri waktu yang Nabi Allah Taala kepada katanya tak isikan katanya tetap selalu melakukan adalah mengingat kepada Allah. Dan kemudian selalu dalam menyalahi nafsu dan syahwat. Ilmu yang manfaat asal dengan ilmunya adalah selalu katanya hanta kui lagi jikul nafsu dan hanta gaya teruti lagi laki syahwat nafsu. Laki jih katanya handilum. Tetapi nya laki jih lagi agama juga nyan yang kan tak ikuti jih. Pak Kricit tak ikuti adalah agama. Artinya satu tempat satu kejadian agama menuntut jipunan syahwat manusia juga nafsu manusia ilakai bubu nengko. Umpama ji agama ji tuntut benar sedekah. Jiwa kau nyampi menjaga sedekah kalau mengate ke. Yang kedua kali ya nengko. Yang tiada ikuti sama dengan hawa nafsu supaya jatuh sedekah, kan ikuti karena jatuh sedekah merempuk keuntungan, tetapi kan ikuti nafsu, tapi karena memang itulah memang petunjuk dan garis agama.
Dan demikian pula menyalahi segala kelazatan. Menyamanan maka tiadalah memberi manfaat ilmu yang kelaganya hana memberi manfaat, maka iaitu yang berlindung daripadanya. Ilmu yang hana manfaatnya ke ilmu yang selalu Rasulullah melindungi Allah Ta'ala ba ilmu, iaitu Rasulullah selalu melindung ba Allah Ta'ala baik merempak dengan apa macam ilmu baik Nabi li Allah Ta'ala kepada dunia ilmu yang hana manfaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nekun, maka sabdanya lagi akan berlindung aku pada Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Min ilmin la yanfa', ya tangku nu melindung bakra ne baik Nabi kelun ilmu yang hana manfaat tu. Yang maksud dengan ilmu yang hana manfaat, yang pertama kali diura, yang kedua hana manfaat. Taruhlah dengan ilmu yang menyangkut, yang termurnonya ilmu manfaat, ilmu yang menyangkut dengan agama. Tetapi di antara hana manfaat bakri, lihat termurno ke dia waktu tu. Tak ada puak berakon cara sembahyang hana doa maka hana ada buat. Lihat ada puak gitu. Tak ada puak berakonnya buat salah maka ada berbuat. Lihat ada puak salah ke dia gitu. Sama dengan itu ilmu yang laganya laki bantu oleh Nabi, benar berlindung oleh Allah Ta'ala baik nijuk ke beliau. Dan adalah sebaik-baik ilmu itu barang yang melazimkan wujudnya itu takut akan Allah, karena bahasanya Allah Ta'ala telah memuji atas segala ulama. Dengan demikian itu maka firman-Nya yang maha tinggi, hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya, segala ulama. Dan adalah tiga god ilmu itu barang yang melazimkan wujudnya itu takut kepada Allah. Ngenanyan mutamah takut. Barakon sang dia menan anda buat jinau hale mutamah baca tu mutamah lambat makut mutamah baca tu mutamah lambat makut pakan kerja elemen mutamah takut kepada Allah yang paling god, karena bahasanya Allah Ta'ala nepujawa sawa nepujawa segala orang segala ulama. Dengan demikian itu nepujawa oleh Allah Ta'ala orang yang kan juk ilmu dengan ilmunya mutamah makut, maka firman oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi pun nekun, hanya saja yang takut akan Allah daripada segala hambanya adalah segala ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihi, hanya saja yang menjadi yang takut kepada Allah daripada hamba-hamba adalah orang yang mempunyai ilmu. Pakai keimanan alat takut kana. Pakai kerja dengan karena alat takut karena kedepu adalah zat yang tak takut. Lunda ulang kembali, hanya tiganya tamat kalau biasa dikarenakan ada 12 tatarik pihan mengikat. Tetapi menyotalo listrik 2 krek 12 tamat, han tamat pakan karena tak takut mengemat engko. Hana pun. Hana ya tetakoh dengan berangkapu talo dengan tikin pakan ada kenang tikin dengan talo hana ada tiku. Tapi kalau listrik tercok tiking yang kentang yang pakai kawal bakun pakai karet bak orang. Hantar je kau kena menyabit tamat kau mencaruh wajar awatan kau. Tadanya yang badukan listrik pakai bagaimana? Termakut baik kontak. Nah, maka dengan karena yang demikian dikitanya kontaknya merasa ya karena ada depeh laju kontak. Dengan Allah Ta'ala pakai kerja kurang ya karena ada depeh lagi sahabat engkau. Berga kalau lingkar buat salah Tuhan kalau mencaruh leno. Ya memang demikian. Karena itulah adat Allah. Maka tiap-tiap ilmu yang tiada takut sertanya, tiada baik dalamnya, maka tiadalah dinamai yang mempunyai dia alim atas hakikat. Menyonan ilmunya dengan ilmunya hana mentamah temakut dengan Allah, yang hana gekun alimon atas hakikat. Ada tangkira dakun alimon kekun urang na ilmu yang menyangkut dengan memang karena hana ataupun hana jeut. Dan kata Syekh Wasiti radhiyallahu an, terlebih dikasihi manusia itu segala ulama karena takut mereka itu daripada Allah dan kasih mereka itu daripada barang yang diketahui akan Allah mereka itu. Kemudian Syekh Al-Wasiti radhiyallahu anhu apakah terlebih dikasihi manusia itu, bahkan manusianya lebih sayang dan lebih kasih kepada urang-urang yang na ilmu dikarenakan karena takut mereka itu daripada Allah Ta'ala. Menyawanan
sayang katanya kepada sira urang yang jeroh-jeroh kon karena kira-kira tikat batin katanya ngonyan. Tetapi pakricit karena tikat batin urangnya dengan Allah. Karena urangnya tikat batin dengan Allah, maka karena urangnya adalah ya dengan Allah, maka idanya netiak li Allah Taala gasih kepada urangnya. Karena dalam hadis yang lain daripada Nabi, ya ardu man khadamani fakhdimihi. Munya memang urangnya kai temakut kelung, tiro manusia kaya kelung, han mungkin takut, mungkin ya menyana itu rilung, han mungkin temakut dah mungkin ya menyana ilmu dengan long. Tapi menyojih kata makut kelung karena kai turi tolong, ijih kata makut kelung karena kai na ilmu ajih andrajih ngelung, maka menyokan nama non berah di Tuhan bakdonya didro gepih kasayang kurangan. Mengingatnya adalah memang kata-kata Allah Taala, maka manusia akan kejat sayang kepada urangnya karenanya sebab. Dan kasih mereka itu daripada barang yang diketahui akan Allah Taala mereka itu. Dan kemudian adalah li Allah Taala juga akan kasih kepada urang munau karena kasih kepada Allah, dan juga Allah Ta'ala juga nebui bufum pada sirah hamba untuk mengasihi mereka tersebut. Dan kata di dalam tanwir bersabda Nabi SAW, bermula menuntut ilmu itu diakui Allah Ta'ala rizkinya, dan hanya saja yang dikehendaki pada ilmu dalam segala tempat ini ilmu yang memberi manfaat, yang mengalahkan bagi hawa, dan yang menegahkan bagi nafsu, dan yang menolong atas taat, dan yang menetapkan takut akan Allah, dan yang mendirikan atas had, atas hududillah, maka iaitulah ilmu ma'rifah pada Allah Ta'ala. Pengarang kitab Tanwir dalam karangan Ronian nekun nehikayah li pengarang kitab Tanwir sikret tutu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watan hikayah le beliau dalam kitab Ronian, menuntut ilmu itu diakui Allah Taala rezekinya. Mutulis di sinan menuntut ilmu itu diakui Allah Taala rezekinya. Urang jak minta ilmu adalah nejamin neakui rezeki na Tuhan. Orang yang minta ilmu neakui li Tuhan na rezeki. Lalu kemudian orang yang kalau hijat tuntut karena ilmu, orangnya dijamin li Allah Ta'ala juga na rezeki ini. Rezeki yang nampak manusia na pada bawah tingkat. Na semacam tingkat kekun adalah rezeki yang menyangkut dengan maksud atau rezeki madmun. Rezeki adalah madmun sabah atau rezeki maksum. Yang kedua adalah termasuk rezeki maksub. Yang kelain rezeki mau'ud. Artinya sama macam rezeki yang kan dijamin oleh Tuhan. Sama macam rezeki yang kan dibagi oleh Tuhan. Nyo rezeki yang kan dijamin dan rezeki yang kan dibagi nyo sadup mendunuh. Mana sadup dalam conyo padit ni bagi rezeki li Tuhan ke hamba dunia, ke hamba manusia. Duk nau han ye lebih ye kurang. Masing-masing padina duk nau nyan masing-masing di yang kami demu nyo ke rezeki maksumon. Artinya menega waktu sadup krek dua sabe di urung je dudeh pakai denyonin. Maka inilah makna haji maksumon telah dibagi. Mana dibagi artinya jumlah raya kali rijuk di Tuhan aku. Tetapi tiap tingkat nijuk pada sira orang menurut yang ladum dinau, yang ladum dinau, yang ladum dinau. Yang penting tumpuk fakir, tumpuk miskin sadup. Cuma masing-masing fakir hana sadup itu boleh. Dan yang kedua adalah rezeki madmun yang kan dijamin oleh Tuhan. Nyo rezeki yang kan dijamin oleh Allah Taala lam tengut hana payah minta terus aku. Hana payah bedah badu rezeki madmun terus nengko. Bagaimana watra yang kamu tulis dalam kitab, yaitu wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa mantang yang na makhluk atas bumi rezeki kan ditanggung di Tuhan, nyo rezeki madmun.
Mana rezeki madamun bakri. Lam takit tu sibulian sakit. Ya midahan saputan. Tetapi rezeki terus nangko. Dinan terus padiknya kau bagi. Na pajobu dua hebo sendok. Menjang terus nyan madamunan nangko. Nyan pihak ele bakri nangko. Tetur rumah sakit. Isuntik lanti lang impuh nangko. Nyan rezeki nyan madamunan nangko. Menyonan baik terpaham adalah wa ma min dabatin fil ardi illa lillahi rizquha. Rezeki kalau nak tolong Tuhan tapet hendak minta rezeki. Kalau rezekinya yang dia minta aku. Ya rezekinya ni jamin Tuhan aku. Kemudian nyau adalah yang katanya ina bakri, rezeki maksud rezeki pakai usaha. Sama dengan rezeki ni pakai usaha. Rezeki pakai usaha adalah Munyo kata tak nak minta rezeki, maka jalan ji lagainya. Lalu kemudian usaha itu adalah hak manusia. Sedangkan memberi rezeki di ujung usaha itu penentuan Allah. Atih manusia hak usaha. Atih manusia adalah itu hak bekerja. Dan atih Allah Ta'ala adalah itu ketugas Allah, hak Tuhan itu memberikan. Mutulih dalam kitab yang kita buatnya juga. Mungkin pada tempatnya lain, baunya lain. Wa 'alan nasi al-qiyamu bil asbabi wa minallahi al-wusulu wa raf'ul hijabi. Tugas kita manusia pakri al-qiyamu bil asbab. Tugas kita tamang dalam penyebab. Tamang penyebab, musim jauh belang, kerok tanah, pula padi, buah pupuk, jaga mirik. Yang tugas dia. Katanya orang Mekah bakri, bengah buka kedai atau barang, memang terkengkeng becuknya tolong kanan. Itu tugas manusia nak. Persoalan teh tak pula pada tibiat mu pada pernah hasa pada jioh miri dan anak yang beryakin wa minallahi al-usulu wa raf'ul hijab. Hak Allah Taala itu merupakan tugas Tuhan. Neberi lagi terus atau Allah Taala netegah baik terus wala sehingga pada nyantu. Menyonan itanya yang baik dia fikir mutukar buat Allah fikir itanya buat raut hana fikir ni. Yang dia fikir buat raut, buat raut, ya ulang kabeh ni. Buat raut, buat pupuk, buat raut puling kabeh. Terus lagi nyan itu hak Tuhan. Jadi menyonan tugas manusia adalah wa minallahi al-usulu wa raf'ul hijab. Artinya memang buat Tuhan. Tugas manusia wa 'alan nas al-qiyam bil asbab. Sudah. Kemudian tingkat yang terakhir yaitu rezeki yang kamau'ud. Rezeki yang kami janji oleh Tuhan engkau. Banyak rezeki mau'ud ke khun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kau kan janji engkau. So yang tim takut kelung iaitu dengan nyemurna wa ilmelung lalu ji amal lagi amalan lung yu lalu ji pertimbang agama lung dengan wajib ya ja'allahu makhraja kejih lembuka peluang udip min haitsu la yahtasib bak di luar dugaan. Tang-tang hinar redih camang rezeki, tang-tang hidih lain camang rezeki ni. Nya rezekinya mau'ud kan janji oleh Tuhan. Jadi menyonan itanyonyo kira-kira ji untuk merumpak rezeki putranya menurut kadang-kadang tidak orang ninjuk rezeki mau'ud. Pakan bahawa rezeki mau'ud ayat ji wa may yattaqillaha nako. Kemudian rezeki kira-kira ji kadang-kadang dengan payah usaha bakri. Kita mang dengan ayat yang kamu tahu. Kadang-kadang rezeki tapuah na payah mitai, demang lah rezeki madmun. Jadi menyamanan ayat Quran yang menunjukkan legatnya harus tertamang di dalam asbab. Kesimpulan asbab payah terjaga, masalah hasil daripada asbab itu kan katanya orang kau. Yang pulang ba Allah nak. Nyo fiqah nako. Fiqah kam tepan. Fiqah kam tepan ngan tahu nako. Wa 'alan nas al-qiyam bil asbab. Nyo fiqah. Wa minallahi al-usul wa raf'ul hijab. Nyo tahu nako. Menyamanan dah fiqah manusia payah tamang dalam asbab. Dah tahu beri Allah. Bena alasan. Antara kata pakai masker pun mati nako. Yang kalau lepas salah nako ya. Yang kayaขึ้นไปเอาไว้ทะเลดูดวงมาเล่มนึงกูมาเตะkau sak danyo kau urusan pakai ngana pakaiนึงกูmunyo hana mate dadang tengah jalan hana mate irim motor nyoนึงกูtapi entah macam cik kau menan dang tengah jalan gedam le Tuhan aku
wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Baik kadang ada cabang kaya thon ku. Puan ada pui Tuhan tak cabang kaya thon betah. Ka. Woi bilang poh dua poh setengah leh kap setengah dua kalau dapat jebu poh dua nak. Pura ke ngada dia. Hau dah ya. Menyana masa ilmu sampai jih ilmu menyana. Ya bayangkan awal warung kedai bubut. Ya boleh cerit perut. Hanang kau Tuhan boleh perut pada nan kau. Sanggup mampu puji kedai ni ko. Ha nya depannya kan nak salah leh ni ko. Ha itu ya kon ni ko. Yang salah kira oi ni ko. Ha. Inilah nakul Syekh dalam kitab Tanwir. Ilmu itu diakui Allah Taala rezekinya dan hanya saja dikehendaki pada ilmu itu dalam segala tempat ini ilmu yang memberi manfaat. Yunan ilmu-ilmu yang mencekak di sini ilmu itu nyo ilmu yang nak manfaat. Dah ilmu yang nak manfaat yang mengalahkan bagi hawa nafsu. Ngenanyan hanatai grup-grup jih dalam dan yang menegahkan bagi nafsu. Ngenanyan hanatai menjengat diulain nai dan nyo kalau naji ngadanya sabi hanatai kerak kenan. Dan yang menolong atas ta'an menyo kira-kira berokon hanatai galak dengan ilmu jadi ta'an. Dan yang menetapkan takut akan Allah menyo berokon berangnya hanaya jino kaya. Dan yang mendirikan atas segala hududillah berokon hana jaga hak Tuhan dengan kerana ilmunya yang kada bubut nyan ilmu yang lagi nyan ke yang kekeun ilmu manfaat yang mencekat melai pun sampai noat nyan ilmu nyan tagai ada ilmu lain iaitulah yang kebunan dalam istilah ilmu ma'rifah pada Allah Taala itu kata tingkat ilmu tingkat tinggi. Dan kata seorang laki-laki bagi Syubali radhiyallahu an, mati orang yang alim maka katanya diam engkau. Hanya orang yang alim itu iaitu orang yang takut akan Allah Taala. Kata setengah orang yang dahulu, barang siapa berkehendak kepada ilmu maka hendaklah bertambah-tambah akan khusyuk kepada Allah Taala. Kemudian pendapat yang juga menyatakan Nekul dithirauhun Pak Imam Syekh Syubali radhiyallahu an, mati orang yang alim maka katanya diam engkau. Hanya orang yang alim itu iaitu orang yang takut akan Allah Taala. Artinya apa? Mati orang yang alim. Kan dalam artian orang yang alim itu hanya meninggal. Tetapi tetap yang tidak roh. Tapi konyo yang kagak istilah, pakricik yang istilah ji, nekele beliau katanya diam olehmu. Baiknya yang mencekak ke urung retaknya. Hanya orang yang alim itu yang takut dia kepada Allah Taala. Yang dibuat rawa ke? Yang dibuat kusu. Sedangkan meninggal kan dibuat kusu tu. Nak nampak tu. Dibuat makut Allah, dibuat kusu, dibuat meninggal. Baiknya orang alim katanya yang alim meninggal cid. Baiknya yang alim katanya yang kira-kira tingkat miman meninggal cid. Baiknya yang miman yang miman urang kape mati cid. Maksudnya yang kan dibuat umum. Tetapi yang dapat dibuat orangnya bakri iaitu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata setengah orang yang dahulu, barang siapa berkehendak kepada ilmu hendaklah bertambah akan khusyuk kepada Allah. Nah, perlu ilmu bertambah di Tuhan, ibadat berkhusyuk wajib ke Tuhan. Artinya baik letapu dalam ibadat, tapi belum pangati sabi kepada Allah Taala, ilmunya adalah netamah di Tuhan. Barang yang netamah di Tuhan di luar dugaan manusia. Padi nala tengku-tengku dah ulama-ulama yang bat tempat gua tu berat, tapi yung ban-ban kampung Bandung ji sekadar sudah cukup untuk je wawa. Tapi jiduk raya hinan bat neduk nyo dengan karena ji adalah mentamah khasyah, mentamah takut kepada Allah Taala, nepurna oleh Allah Taala dengan hana sadari sehingga putra yang you tengah buat dalam jid tetapi ante terus tingkat takut kepada Allah Nabi jid di Tuhan. Kata seorang laki-laki bagi Syekh Junaid radhiyallahu an, mana yang terlebih memberi manfaat? Katanya barang yang menunjuki akan dikau ada Allah dan yang menjauhkan akan dikau daripada hawa nafsu.
Kemudian juga nak pertanyaan daripada pihak yang lain yang gajukan pertanyaan kepada Syekh Imam Junaid Baghdadi radhiyallahu an, iaitu Syekh Junaid radhiyallahu an. Biasa menyebut itulah Junaid Baghdadi, iaitu Imam Sufi, Imam Akidah Abu Hasan Asy'ari Mansur Maturidi, Imam Fiqah satu daripada 4, dan Imam Sufi iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Urang tanya kepada nian, dah yang lebih manfaat kepada katanya Syekh, dijawab oleh beliau, yang lebih manfaat kepada orang barang yang menunjuki akan dikau ada Allah dan yang menjauhkan akan dikau daripada hawa nafsu. Sesuatu dengan sesuatunya mutamah dekat dengan Allah, dan sesuatu dengan sesuatunya mutamah jauh daripada dikendali digoda oleh nafsu, yang lebih dekat kepada kata. Inilah kata-kata yang dijawab oleh Syekh Imam Junaid kepada yang pernah ketanya li tira orang yang tanya. Kemudian dan katanya pula, bermula ilmu yang memberi manfaat itu barang yang menunjuki ia mempunyai dia itu atas tawadhu dan senantiasa mujahadah, takut akan Allah, berpaling daripada dunia dan daripada menuntut dia, dan bersedikit daripadanya, memberi nasihat bagi makhluk, berbaik-baik perangai serta mereka, berduduk-duduk dengan segala fakir, membesarkan kepada segala aulia Allah, dan berhadap atas orang yang memberi faedah akan dia. Kemudian dia seiring dengan perkataan yang katanya Mbak Syekh yang kana Junaid Baghdadi, juga pertanyaan yang kedua, ilmu yang memberi manfaat nepegat lanjutan oleh beliau, iaitu ilmu yang diberi petunjuk oleh ilmunya kepada sawan yang kana ilmunya. Jalan di antara diberi petunjuk oleh ilmu yang kada miliki dengan tawadhu. Nyan tanda mathawan. Mufhum nyan tanda mathawan ko. Roh karau. Musim dikui ka kai dikui padi. Dan ni kalan lừa sawa puhana ta kalan mo gak cekak puhana gak cekak ko. Menyo tedang cat nyan cit sah pantawah ko. Cekak bacut menyo nama sawa tinek ko. Menyo berat tunduk nitah ko. Ya. Menan ke ilmu tawadhu ba tira orang ko. Ciat lagi thot lagi hana pun api thot ko. Menyana cekak beu ko. Nyan le thot ngama tawa. Tetapi meriubut ko. Cekak berat le thot nitah yang hana thot hana mungkin nak kun. Itulah kun sifat tawadhu. Yang sifat tawadhu, sifat melakukan kerendahan. Dalam arti merasa rendah diri. Karena Nabi man tawadha'a rafa'ahullah. Sawan yang tim merendah diri ngelun, lu angkat lelum. Satu. Dan yang kedua, tawadhu adalah merupakan alat tempat simpanan long nunggu. Tawadhu tempat simpanan long. Dalam istilah Aceh, tawadhu adalah alau kubang, adalah mon. Ia nyaitun palain kato lamon sepat. Haidang ia menyekala nampak lu nako. Maka sama dengan itulah makna haji tawadhu yang adalah pusaka daripada ilmu yang nama manfaat. Dan yang kedua senantiasa mujahadah. Artinya mengadu nasib. Patah salah lun, putra salah lun. Tiap ada mengadu nasib dengan Allah. Yang muda putra, wata usia bacut putra, wata nyaw putra. Yang lemah saja mengingat kepada Allah Ta'ala. Orang nyaw putra salah, barawa putra salah, berjih putra salah. Yang tak lemah. Dan takut akan Allah Ta'ala. Dan berpaling daripada dunia. Artinya barang yang hana manfaat, hana tak peduli. Dan daripada menuntut dia. Pelam yang kira-kira bersungguh-sungguh mencari barang yang ubit faedah. Dan bersedikit daripadanya. Dan memberi nasihat bagi makhluk. Kerjaji pakri bi putunyok kurang terai. Dan berbaik-baik perangai serta mereka. Kemudian juga sesama makhluk
akai, perangui, sikap, gaya bacut. Dan berduduk dengan segala fakir. Dan segala fakir duduk nengku, tingkat rendah nengku. Tingkat rendah dia itulah tingkat kedanya biasa ya nengku. Tari-tari tek, tari-tari bangai dia mendudukkan tingkat-tingkat tinggi dah nengku. Dan kemudian membesarkan kepada segala aulia Allah. Penyontek dengagah para aulia, para tanggap itu merupakan raya dalam anggapan. Dan peraya urunyan. Kan kira-kira legedanya wongan urung yang rendah namanya dekalan antia mencekat para aulia tanggap rendah. Kemanan. Dan berhadap atas barang yang memberi faedah akan dia. Dan kemudian usaha sehari-hari selalu barang yang dengan barangnya manfaat urau yang kedua. Maka bahasanya orang yang alim itu apabila mengasihi dunia dan menghimpunkan dia atas kifayah, maka lagalah ia daripada akhirat dan daripada taat. Dan dengan sekadar demikian itu firman Allah, mengetahui mereka itu pada lahir daripada hidup dalam dunia ini dan daripada akhirat lupa mereka itu. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa mengasihi kepada dunia, niscaya memberi mudarat pada akhirat. Barang siapa mengasihi kepada akhirat, memberi mudarat pada dunia, maka pilih oleh kamu kepada barang yang kekal daripada barang yang fana. Kemudian tamalumi urang yang akan nabi oleh Allah Taala ilmu manfaat dan akan ngasih li Tuhan, iaitu apabila mengasihi ya dunia ilmu manfaat kali negeri, tetapi medang miricit kepada lid yang kira-kira konatanyan kebahnya minta lain dan adalah menghimpunkan dia datih kifayah kenyo yang terutamakan tapi utamakan lain, maka menyuruh tingkatnya lagalah ia pada akhirat. Artinya kebah ilmu yang manfaat nijuk oleh Allah, dalil ilmu yang manfaat nyawa ke yang berempat urang akhirat kedenya ataupun lain. Dan juga demikian pula laga daripada taat dengan pakaian keimanan dinala kurang tingkat di akhirat, dinala kurang mutu daripada taat. Dengan sekadar demikian itu dinala mikat hati dengan dunia. Dikurang 10% minimal tak kira-kira waktunya bakri. Punya add 50-50 siri-siri nengku. Tetapi yang lebih hebat bakri bila tak kebah wate yang hana habis ketimbang ada mengaduh wate yang habis. Firman Allah Taala mengetahui mereka itu pada lahir daripada hidup dalam dunia dan daripada akhirat, lupa mereka itu daripada urau yang kedua. Sabda Nabi SAW, siapa yang kasih kepada dunia, makna haji bakri hana taat kepada Allah Ta'ala hanya melulu dengan kepentingan udip. Niscaya Nabi mudarat li Allah pada orang akhirat nengko. Hana sapu na sangkut wate, hana kuta, hana yang halu, hana sapu madum yang menyai dunia jino bebas orang akhirat tu sah. Barang siapa mengasihi kepada akhiratnya, kira-kira jih yang utamakan, niscaya memberi mudarat pada dunia. Hinau hana ruang gerak, hana padina bebas nengko. Apa hana padina bebas nengko? Tablo sebarang tingkat biasa labaji 20% nengko. Tapi tablo barang labaji 150% nengko. Yang dah pilih yang labah 150%. Tapi adalah di luar garis. Hanya sama dengan kalik yang salah nengko. Tapi pilih labah yang 20%. Namun nyoka pilih akhirat ke nengko. Jadi mana pilih akhirat kau wirid terus tepuh nak buat kedai nengko. Tamakat labah 20%. Tamakat nak barang yang labah 150% nengko. Padahal barangnya hanya bebas nengko. Nyokat masuk kira-kira lead dunia nengko. Kemudian inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam legenyan. Kemudian maka pilih olehmu kepada barang yang kekal daripada barang yang fana. Kibang katanya tergantung. Ciok barang yang hana habis atau yang penting asalkan ajina bertahan tinggal. Maka apabila telah hasil hidayah dan sakinah, tetaplah hati pada Allah dan takut akan dia. Maka kata muallif akhir, apabila kesimpulan dalam kajian dan kira-kira kajian katanya kamu demo lagainya kira-kira kelebihan ilmu dan tahap pertama potra ilmu yang dah pelajari
Dan kemudian sesudah ilmunya anda pelajari pun nama puangana menunjukkan nama puangan ada kala reaksi pada badan kedanya, maka apabila baranyo kada pada maklumi telah hasil hidayah petunjuk Allah kan yuk pada kedanya, dan kamu temu sakinah ketenangan jiwa dekat merempak, maka tetaplah hati pada Allah lagi kedanya, tetap baik nama kita hati lagi yang kena pegah oleh Allah dan termakut kepada Allah Ta'ala. Apabila dua punya kana, maka sama dengan menunjukkan ilmu yang kita miliki, walaupun ubi kita kekun al ilmun nafi'un ko. Nyau keun tu menanjit al ilmu in karanatahul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu yang dena mutamah tawangan Allah nyan ilmu yang kegadanya manfaat. Ilmu yang delina ilmu mutamah jauh dengan Allah nya ilmunya adalah ngan jira-jira wadarku. Na ilmu lana, na ilmu alaina. Ngan na ilmu kira-kira mutamah jira tu, dan na yang na ilmu mutamah kira-kira tenang. Kajian ni kan. Nya dapat singkat wadai baca tercubuan ko na. Artinya baik dapat telat je daripada dah mulai lihat maghrib, tuan-tuan takut agak puh bacut matahari, dah mulai lagi biasa, tapi terpercepat bacut adalah akhir, sehingga kondisi kesehatan tuan hana terlalu lama di luar, paling-paling setengah 10 baik nali luar menan menurut gambaran yang kaki yuk dia doktor, karena kena thun lom nangko sakit yang kau ikut kalau salah minggu kau ikut rata tu ikut kita be utu nangko ante tu khun lagi sert mentang laga bu ibu Ramawati ni tapi yo kau lele nangko. Jadi seharusnya adalah dah istirahat, cuma dah istirahat be dah istirahat tetap, tapi kurangi waktu. Mudah-mudahan insyaallah dah kurangi juga dan dah patuhi aturan. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.